Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. This must be morning. Well, how are you today? I hope everyone is fine, healthy, and happy. Ya, dulu kita bertemu di Bahasa Inggris 1. Kalian masih ingat saya? What's my name? Masa saya tanya sendiri ya? Well, okay. You are with Miss Ika, and you still with me in Bahasa Inggris 2, dan kita akan belajar bersama-sama beberapa materi yang akan kita pelajari dalam teori dan juga praktikum. Nah, hari ini untuk teori yang pertama adalah tentang jurnal ilmiah. So, let me share my screen, and then we will learn together Jurnal Penelitian Ilmiah Internasional dalam bidang teknologi bank darah. Nah, kalian sekarang sudah masuk ke semester 6 ya. Semester 6 artinya sebentar lagi kalian sudah akan menempuh KTI ya kan. Nah, untuk menulis KTI yang berkualitas itu akan lebih indah atau lebih bagus tulisannya apabila mencantumkan sumber-sumber dari jurnal penelitian ilmiah internasional dalam bidang teknologi bank darah. Nah, kalian pasti sudah familiar dengan jurnal-jurnal ilmiah dalam negeri kita ya. Tapi bagaimana ya caranya mengenali jurnal penelitian internasional dan di mana saja carinya? Marilah kita cermati bersama-sama. Well, first thing first, mengapa menggunakan referensi internasional itu penting ya? Ya, tentu saja yang pertama adalah itu akan memperkaya tulisan ilmiah yang akan ditulis. Bayangkan, kalau kita hanya mengutip jurnal yang yang di dalam negeri, mungkin saja keilmuannya kurang terkini. Apalagi kalau kalian mengambil topik yang sangat kekinian, misalnya tentang plasma konvalesen atau donor di masa pandemi. Nah, itu kan memerlukan referensi-referensi penelitian yang terbaru. Makanya kan kalian tidak bisa memilih referensi lama saja atau referensi yang mungkin belum ada penelitiannya di dalam negeri kita, dalam negara ya. Nah, makanya kalian memerlukan jurnal ilmiah internasional. Oke. Selanjutnya kalian akan mencari bahasan dalam bidang keilmuan yang terkini. Jadi kekinian atau novelty research di dalam research itu kan sangat penting, kekinian, kebaruan. Maka itu akan mendukung sekali topik kalian untuk diterima dengan baik nantinya di dunia di luar, di dunia akademik di luar atau secara luas ya, tidak hanya di dalam kampus kalian saja. Selanjutnya, kalian akan mendapatkan hasil tulisan dengan sumber yang valid dan tersitasi atau banyak dikutip. Maka kalau kalian mengambil dari jurnal atau jurnal ilmiah internasional yang tentu saja memiliki citasi yang banyak, itu kan berarti sumbernya terpercaya. Jadi kalian memang disarankan untuk mencari jurnal ilmiah tersebut. Nah, selanjutnya informasinya jelas akan terbaru atau terkini, dan kalian juga akan mendapatkan informasi yang unik karena setiap topik KTI sebenarnya memiliki bahasan referensi masing-masing. Jadi pastinya beda-beda lah ya, tidak semuanya sama, tidak semuanya referensinya harus dari Permenkes, harus dari buku yang sama, tidak harus dari buku yang sama atau referensi yang sama. Tapi kalau kalian punya topik kalian sendiri, maka kalian membutuhkan referensi kalian sendiri. Oke, selanjutnya. Nah ini, apa sih umumnya kesalahan dalam penggunaan referensi untuk dikutip di dalam KTI? Nah, referensi yang ada di dalam negeri terkait bidang keilmuan khusus, misal tentang imunohematologi, maupun teknologi bank darah sangat sedikit. Nah, masih sedikit loh ini. Jadi, ya seandainya ada juga referensinya sudah outdated, atau jadul. Jadi referensi sudah lebih tua dari 10 tahun, ya kan? Referensi yang jadul itu kan kalau referensinya sudah lebih dari 10 tahun, maka kalian harus menemukan yang terbaru. Misalnya kalau meneliti tentang donor di masa pandemi itu kan
apa ya referensi tentang donor, minat donor mungkin saja. Tetapi itu kan bisa ya kalau lama. Tetapi kalau misalnya masa pandemi, nah itu kan baru terjadi tahun 2019 ya, 2019-2020 artinya kalian harus mencari referensi yang terkini yang mendukung statement atau pernyataan kalian tentang masa pandemi dan juga donor di masa pandemi. Ya, mungkin saja sudah ada yang meneliti di luar sana atau di dalam negeri kita sendiri. Nah, kalian harus cermat ya. Selanjutnya, kesalahan kedua adalah referensi yang digunakan lebih dari 10 tahun ke belakang dari tahun penulisan. Misalnya tahun 2010 ya nulisnya atau 2021. Seharusnya referensi tertuanya 2010 atau 2011. Nah, kalian masih mengambil yang tahun 90-an. Yang misalnya kalian belum lahir aja sudah diambil. Loh, berarti kalian kalau ditanya kalian juga tidak akan tahu. Kecuali kalau itu tidak benar-benar tidak ada gantinya ya. Kalau benar-benar tidak ada gantinya, maka kalian harus masih bolehlah mengutip itu. Nah, selanjutnya kalian, mahasiswa pada umumnya menggunakan referensi yang itu saja, sehingga apabila topiknya sama dengan teman, maka akan sama juga daftar pustakanya. Jadi sulit untuk dosen pembimbing mengetahui nanti, wah ini mana yang nyontek ya, siapa yang contekan ini, kok sama semuanya, kan jadi bingung. Nah, ya boleh sih, tetapi nanti dibedakan ketika kalian merefer atau mengutipnya di dalam naskah. Selanjutnya, mengapa harus mengambil referensi jurnal ilmiah? Pertama, valid. Kedua, terkini. Dan ketiga, datanya terpercaya. Ya, karena secara empiris atau secara keilmuan itu hasil atau datanya itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa? Karena untuk masuk ke jurnal ilmiah, terutama jurnal-jurnal dalam bidang kesehatan, yang jurnal beneran ya, bukan yang jurnal yang bogus atau jurnal yang predator gitu kan, itu sudah melalui proses yang cukup panjang, namanya proses review. Jadi kalau misalnya sudah melalui berbulan-bulan review dan akhirnya terbit, maka artikel jurnal tersebut sudah memenuhi kaidah valid, terkini, dan terpercaya. Artinya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kalian amanlah mengambil hasil tersebut untuk tambahan dalam referensi kalian. Nah, ya daripada kalian mengambil hasil jurnal yang kurang bisa dipercaya, lebih baik kalian mengambil dari jurnal ilmiah yang terpercaya. Kalau di negara kita ya jurnal-jurnal yang masuk dalam SINTA atau sistem indeks itu ya, jurnal ilmiah gitu ya. Ada SINTA 1 sampai SINTA 6. Nanti coba kalian browsing aja. Nah, selanjutnya there are many types of scientific writings based on Choudhury and Siddiq tahun 2019. Ini juga sumbernya saya ambil yang terbaru ya. So there are 6 types, namely research articles or research papers, review articles, research reports, research projects for funding, patents, dissertation of thesis, dan masih banyak lagi ya. Ada artikel ilmiah hasil dari penelitian atau publikasi penelitian, lalu artikel review dari jurnal, artikel jurnal, lalu laporan penelitian, lalu laporan penelitian yang didanai, paten, dan juga tesis. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke research articles atau artikel penelitian. Nah, sebenarnya mengapa sih kok kita harus atau boleh saja mengambil dari research article ilmiah gitu, artikel hasil penelitian. Yang pertama, it's the ultimate product of intellectual pursuit. Maka karena dia mengikuti intellectual pursuit atau tujuan ilmiah, tujuan intelektualnya bisa dipertanggungjawabkan, maka
dia bisa dipakai untuk memperkuat tulisan Anda. Nah, selanjutnya, report on research findings that are sound atau valid. Hasilnya tentu saja sudah valid. Mengapa? Sudah melalui berbagai macam validasi, baik itu dalam sebelum penelitian, setelah penelitian diujikan, ya kan? Setelah itu masuk ke jurnal saja sudah mengalami proses review, maka jelas sekali artikel itu sudah valid lah untuk digunakan. Selanjutnya, previously unknown, that is novel and original. Nah, ada kan beberapa syarat dari penelitian adalah kebaruan topik atau novelty, novel ini, bukan novel yang bacaan itu ya, and original. Jadi ada syarat yang kedua dari penelitian adalah originalitas atau keaslian penelitian. Jadi karena dikejar harus asli dan juga baru, maka tidak itu akan aman karena pasti sudah melalui proses penyaringan yang banyak. Dan tentu saja ada bukti, proofs, ya kan, understanding which is new and result of observation, dan juga merupakan hasil observasi. Nah, juga sudah memenuhi dari structure yang ditentukan oleh format tertentu, dan juga stylenya memenuhi IMRED. Apa saja? Introduction, material, results, and discussion. Jadi kalau dalam artikel penelitian itu yang familiar atau umum itu adalah introduction, material, results, and discussion. Selanjutnya, ini kita sharing tentang kunci-kunci ya atau tips untuk keterampilan menulis kalian, terutama setelah mengutip dari jurnal. Gimana ya caranya? Wow. Ya, pertama-tama tentu saja kalau ingin bisa menulis, kalian harus membaca dari penulis yang baik. Oke. Dan lalu setelah itu kalian tulis. Baca, tulis. Jadi tidak membaca lalu disalin, bukan menyalin ya. Ketika kalian membaca, itu tips dari saya, membaca dan mencoba mengutip ya. Bisa dengan cara parafrase, artinya membahasakan dalam bahasa kalian sendiri. Pertama, kalian membaca, lalu kalian menutup apa yang kalian baca, dan kalian tuliskan ulang dalam bahasa kalian sendiri. And then you have to do the second part, that is free write. Nah, punya pikiran apalah, mau nulis tentang apa selanjutnya, you have to free write. Tulislah, walaupun itu tidak secara berurutan, tuliskan apa yang dipikirkan. Jangan pedulikan strukturnya ya, misalnya itu dalam bahasa Inggris. And then you have to use the best paper in your field as a template and try to convert your free write up to a format. Jadi kalian bolehlah mencontoh format dari tulisan yang sudah baik. Misalnya KTI yang sudah baik, KTI yang sebelumnya, boleh dipakai formatnya. Nah, itu kan tentunya sudah ada panduan penulisannya ya. Nah, dari panduan itu kalian bisa pakai untuk menuliskan kembali free writing kalian tadi ke dalam format, dalam template yang sudah ditentukan. And then you have to keep writing concise, dynamic, and simple in construction. Jadi dalam susunannya tetaplah harus singkat, ya kan? Ringkas, dinamis, dan juga sederhana. Jangan berbelit-belit, oke? To the point, nggak apa-apa, tapi tambahkan sedikit saja uraian. Jangan berbelit-belit, jangan muter-muter, karena kita tidak sedang naik komedi putar ya, kita tidak perlu muter-muter. Selanjutnya, tulisan kalian itu juga harus memasukkan unsur antusiasme dalam penulisannya, jadi akan menarik banyak audiens atau pembaca. Nah, untuk tips ini nanti boleh ditanyakan di grup ya, kalau masih belum paham, kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, ketika mengutip, mengambil referensi begitu ya, you have to cite current and key pertinent references. Jadi ambillah referensi yang terbaru dan juga referensi kunci yang bisa kalian pakai. Kunci inti-intinya saja, jangan semuanya diambil.
atau kalian salin baca salin semuanya. Bukan seperti itu ya. Ambil yang terbaru. Kalau misalnya nih, ada satu teori yang dibahas tahun 95. Tetapi penulisnya menuliskan kembali di tahun 2000. Tapi dia menuliskan kembali di tahun 2020. Mana yang diambil? Cite current and key pertinent references. Ambillah yang paling baru. Jadi yang paling tahun terbarulah yang diambil. Oke. Dan kunci-kuncinya saja, inti-intinya saja. And then reference citations must be accurate and complete. Jadi citasinya harus akurat dan lengkap. Dan kalian pun walaupun mengutip, tapi kalian harus membaca keseluruhannya agar tidak tidak tertinggal ya. Ketika ditanya tidak tahu, ini tentang apa, saya nggak tahu. Tidak boleh seperti itu. You have to know the whole part. Oke. Nah, selanjutnya dalam menulis tulisan ilmiah ada beberapa etika yang harus kalian jaga. Pertama, nah ini ada do's and don'ts ya in scientific writings. Yang pertama, be factual, be honorable, be legal, be truthful, be objective, be accurate. Yang harus kalian lakukan adalah kalian harus faktual, artinya sesuai fakta. Honorable, menjaga kehormatan diri sendiri dan alma mater dengan tidak plagiat ya tentu saja. Be legal, sama, tidak boleh plagiat atau mengikuti aturan akademik yang berlaku. Be truthful, jujur, ya kan? Be objective, selalu berusaha objektif atau tidak menuju subjek tertentu ya. Dan be accurate, kalian harus akurat dalam menulis. And then you don't do these things. Pertama, don't deceive. Kedua, don't falsify. Ketiga, don't plagiarize. You know what this means, right? Jangan menipu, jangan memalsukan, jangan plagiat. Oke, ada pasti ya ada aturan yang dituliskan di dalam panduan akademik, panduan penulisan KTI. Ketika itu dituliskan di sana, artinya kalian harus mematuhi itu. Jangan mencoba berbohong, jangan memalsukan data, dan juga jangan plagiat. Itu yang paling penting. Selanjutnya, nah kalian harus menghormati author atau penulis, dan kalian juga sudah paham dengan aturan review yang ada, gitu kan? And then kalian harus mencantumkan sumber. Itu yang ketiga, acknowledging past and present contributions of others. Itu kalian harus mencantumkan semuanya. Terus kalau misalnya itu percobaan ilmiah dalam bidang kesehatan, itu sudah ada ethical clearance atau registered clinical trials, sudah memenuhi kaidahnya dalam kesehatan. And then kalian juga harus mencantumkan itu dananya dari siapa. Kalau misalnya menerima dana atau penelitian payung dengan dosen, ya dosen siapa yang ada di sana, pembimbingmu siapa, semua harus di-acknowledge, harus kalian ketahui siapa, kalian beritahukanlah namanya di dalam acknowledgement atau kata pengantar. And then kalian harus mencegah dari duplikasi publikasi, artinya self-plagiarism. Jadi walaupun pernah menulis, tapi tidak boleh dikutip ulang dengan cara yang salah. Gitu. Nah ini yang tidak boleh digunakan atau tidak boleh dilakukan ketika kalian harus menjaga etika dalam menulis. Pertama, falsification and data alteration. Walaupun penulisan data ilmiah kalian harus harus dijandani sedikit, itu lakukanlah dengan legal atau lakukanlah dengan cara yang etis, tidak dengan memalsukan, tidak dengan menipu atau mencontek gitu kan. Nah untuk
Selanjutnya, untuk plagiarisme sendiri kalian harus mengecek, cross check gitu. Karena plagiarisme itu kan tentunya menggunakan hasil pekerjaan orang lain dengan referensi nama kalian tanpa menggunakan citasi dari sumber aslinya, ya kan? Nah, bagaimana cara mengecek apakah kita melakukan plagiarisme atau tidak? Kita bisa memakai tools, yaitu yang pertama yang terkenal itu www.turnitin.com dan yang kedua www.plagiarism.com. Tapi ada banyak sekali tools sebenarnya. Ada Grammarly juga yang terkenal itu kan. Nah, plagiarism checker banyak. Silakan nanti kalian gunakan mana yang paling mudah digunakan. Karena turnitin.com itu memang berbayar ya. Selanjutnya, tidak boleh juga melakukan 6 hal ini. Oke. Nanti kalian baca sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh jurnal artikel. Artikel jurnal, bagian-bagian artikel jurnal seperti yang kita bicarakan di awal tadi yang memenuhi IMREP. First one, nah kita lihat, ini saya cari dari Elsevier. Ini bisa dilihat nanti kalian melihat di sciencedirect.com. Oke. Nah, ini ada judul jurnal, and this one adalah nama pengarang, yang bawahnya instansi atau institusi mereka. Ini nama jurnalnya, and then ini kapan diterima, kapan dia available online, karena ini online jurnal, kapan direvisi, nah informasinya semuanya ada di sini. Nah ini yang award winning, yang menang gitu, yang juara. Selanjutnya dalam artikel ilmiah pasti yang manapun itu ada abstrak. Abstrak itu apa? Summary. It's a summary about your writing. Jadi penulisanmu itu dirangkum dalam sebuah abstrak. Mulai dari introduction, method, sampai result, and conclusion. Jadi semuanya itu sudah komplit ada di dalam abstrak, walaupun sangat singkat. Sangat padat dan singkat. Nah, itu namanya abstrak. Yang kedua, bagian introduction. Nah, di bagian ini biasanya kita mengenal ada latar belakang. Mengapa penelitian ini sangat penting dilakukan. Terus tujuannya apa? Itu ada di sini semua. Terus tentang apa? Latar belakang kan, latar belakang, tujuan, terus tentang apa, itu semua ada di bagian introduction. Ya, banyak ya. Nanti bisa dicermati sendiri di materi yang saya share. And then, selanjutnya yang kedua, karena ini artikel jurnal, langsung ke results and discussion. Results itu membahas hasil dari penelitian, bagaimana. Hasilnya apa? Sesuai dengan metodenya ya, diurutkan, bla 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 sesuai tujuannya ya. Diuraikan sesuai dengan tujuan penelitian. Bla 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 bla. Selanjutnya dibahas dengan discussion. Di sana juga digunakan tabel atau gambar yang diperlukan untuk menambah penjelasannya menjadi lebih baik. Oke. Nah, ada discussion, ada chart juga seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau discussion itu pembahasan dalam penelitian sesuai hasil yang disinkronkan dengan teori yang telah diambil. Nah, selanjutnya we have materials and methods. Materials itu bahan penelitian. Biasanya kalau dalam penelitian kesehatan atau penelitian yang menggunakan bahan-bahan, itu bahan-bahannya semua dijelaskan di sini, mau pakai apa saja. Terus metodenya itu bagaimana metode yang akan dilakukan dalam prosedur ilmiahnya nanti seperti apa. Nah, kalau dalam
penelitian ilmiah itu ada spectral data. Kalau penelitian sosial mungkin tidak ada data semacam ini, gitu. Karena itu data yang khusus. Selanjutnya ada bagian acknowledgement and references. Acknowledgements itu istilahnya tempat untuk berterima kasih atau memberikan pengantar tentang siapa saja yang perlu diberi ungkapan terima kasih karena sudah memberikan dana untuk penelitian ini. Selanjutnya reference and notes itu diberikan untuk memberi info tentang reference atau sumber ya, sumber yang digunakan di dalam penelitian tersebut dan juga catatan-catatan tambahan. Selanjutnya, bagaimana cara mencari jurnal-jurnal itu secara daring? Oh iya, tadi kalau ingin bertanya, silahkan di-share di grup dulu ya. Nah, cara mencari jurnal secara daring, yang pertama bisa melalui google.com, yang kedua bisa melalui portal jurnal atau expository universitas. Jadi setiap universitas itu kan memiliki expository. Kalau kalian mencari skripsi, tesis, disertasi, atau KTI, mungkin bisa disediakan di expository. Kalau kalian mencari jurnal, ya carilah di portal jurnal, misal sciencedirect.com, atau google.com bisa, Google Scholar bisa, semuanya bisa dicari tergantung kebutuhan kalian. Nah, oke, langkah-langkahnya pertama, kalian ketik peramban daring pada laman web, misal google.com atau yahoo.com, Google Scholar itu atau scholar.google.com, lalu masukkan kata kunci yang diinginkan dalam bahasa Inggris. Hasilnya tinggal disortir dan dipilih. Atau bisa juga mengetikkan daftar situs di bawah ini pada peramban daring, misalnya pada Google atau Yahoo. Bisa ke DOAG, Microsoft Academic, academia.edu, ResearchGate, Google Scholar, ProQuest, EBSCO, dan ScienceDirect. Nah, selanjutnya kita praktek ya untuk searching jurnal. Nah, oke. Nah, arahan saya selanjutnya adalah kalian melakukan praktek mencari jurnal ilmiah yang mendukung judul kalian. Nah, sudah menyiapkan judul KTI-nya kan? Silahkan kalian mencari jurnal ilmiah yang mendukung. And then we'll talk about our next task in the practicum session. Thank you for your attention and have a nice day.